Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas nasib Samsung A22 untuk tahun 2022 yang ternyata masih cukup worth it. Dan di video kali ini kita akan membahas kakak tingkatnya, yaitu Samsung M32. Apakah masih worth it seperti Samsung A22 atau malah sebaliknya, mending beli yang lebih keluaran terbaru? Kalau untuk urusan desain, Samsung M32 sama seperti Samsung A22 dan M22. Mulai dari tata letak, panjang, lebar, dan tinggi. Yang bikin beda hanya tingkat ketebalannya saja. Dan kalau menurut saya pribadi, desain dari HP ini terlihat sangat biasa, tidak terkesan mewah atau spesial sama sekali. Di sini yang bikin saya suka hanya bentuk bodi yang solid dan kokoh, tidak terlalu besar atau kecil. Untuk ketebalan bodinya juga sudah pas menurut saya, jadi berasa kompak saat digenggaman tangan. Sama satu lagi, untuk letak sensor sidik jari sudah ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Jadi sangat mempermudah selama penggunaan dibanding ada di bagian dalam layar. Lalu untuk tampak depan atau layar, di sini Samsung M32 masih menggunakan konsep water drop screen, yang dimana ada sebagian orang sedikit menyayangkan karena kurang kekinian untuk tahun 2022. Tapi kalau buat saya pribadi sih bukan masalah banget, karena yang paling penting dan utama adalah kualitas layar yang ditawarkan. Kalau masalah konsep atau bentuk tergantung selera masing-masing saja. Di sini Samsung M32 sudah menggunakan panel layar yang bagus, Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Pokoknya kalau untuk urusan kualitas dan warna kamu tidak usah khawatir, karena sudah pasti bagus dan memanjakan mata. Gambar terlihat tajam dengan saturasi warna yang ngejreng, ciri khas panel Super AMOLED. Mungkin buat baru yang menggunakan panel jenis ini agak heran, karena untuk suhu warnanya cenderung lebih ke arah warna kuning. Tapi nggak usah khawatir karena itu normal, hampir semua panel AMOLED memang seperti ini. Lalu untuk refresh rate layarnya, Samsung M32 sudah support hingga 90 Hz. Sehingga untuk transisi layarnya berasa sangat halus serta lancar, dan yang jelas sangat nyaman saat digunakan. Sama satu lagi yang bikin spesial, layarnya ini juga sudah dilengkapi dengan Always On Display atau AOD dengan berbagai macam pilihan tampilan jam. Pokoknya kalau untuk desain atau tampilan, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Tapi kalau untuk urusan display atau layar, menurut saya Samsung M32 masih sangat worth it karena sudah paket lengkap. Kualitas layar bagus, saturasi warna cakep, refresh rate tinggi, dan sudah dilengkapi dengan Always On Display. Geser ke bagian spesifikasi, Samsung M32 dibekali dengan kapasitas RAM 8GB dan internal memorinya 128GB. Ada juga yang varian 6/128GB. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau misalnya masih kurang besar, HP ini juga sudah didukung dengan fitur RAM Plus atau Extended RAM. Dan untuk memorinya juga masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi sudah sangat bisa diandalkan pastinya, karena sudah mampu menyimpan banyak file dan aplikasi. Di sini yang perlu kamu catat, untuk jaringannya belum support 5G, alias cuma bisa 4G Plus saja. Lalu untuk chipsetnya, Samsung M32 menggunakan chipset MediaTek Helio G80 octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2. Yang dimana chipset jenis ini sudah cukup powerful untuk berbagai kebutuhan. Digunakan buat main game yang berat sekelas PUBG Mobile, sudah mampu menjalankan game dengan lancar dan settingan grafik yang juga tinggi. Smooth ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai SD high. Yang saya rasakan saat gameplay, performa dari HP ini sudah cukup lancar dan playable. Untuk grafiknya di sini juga sudah sangat bagus karena didukung dengan kualitas layar yang bagus dan GPU yang optimal. Sedangkan untuk sensor giroskop di sini juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif karena sudah menggunakan hardware gyro, jadi tidak berasa delay atau low respon. Sedangkan untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik karena sudah berasa sangat lancar, baik saat satu lawan satu atau lagi rame-rame. Frame drop atau delay jarang saya temui saat gameplay. Yang penting kuncinya jaringan harus bagus dan stabil. Pokoknya dari pengujian yang saya lakukan, untuk urusan performa HP ini masih sangat bisa diandalkan. Digunakan buat kebutuhan main game sudah enak, asalkan bukan game yang terlalu berat banget. Apalagi kalau hanya untuk kebutuhan multitasking sehari-hari, seperti chatting WhatsApp, scrolling sosmed, kebutuhan kerja, atau nonton. Sudah pasti bikin betah dan nyaman. Sama satu lagi, buat kamu yang sering menggunakan sensor NFC, di HP ini juga sudah ada. Sedangkan untuk daya tahan atau baterai, Samsung M32 sudah dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 15 Watt.
Tapi kamu nggak usah khawatir karena HP ini sudah support fast charging hingga 25 watt. Asal kita beli lagi adapter charger yang 25 wattnya. Supaya saat isi daya lebih cepat dan lebih menghemat waktu. Kalau untuk daya tahan baterai baliknya sih tergantung pemakaian masing-masing saja. Tapi kalau untuk penggunaan yang wajar seperti scrolling sosmed, nonton film, dan main game sesekali, baterainya ini masih cukup bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian penuh. Lanjut untuk urusan UI-nya, Samsung M32 berjalan di Android 11 basis One UI 3.1. Yang dimana kalau untuk urusan UI kamu nggak usah khawatir karena HP ini sudah memiliki operating system yang stabil dan optimal. Untuk tampilannya juga sangat simpel dan mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font sangat banyak ada di aplikasi Galaxy Store. Tinggal pilih sesuai selera. Lalu untuk fitur yang ada di dalamnya juga berlimpah kalau kita mau cari tahu lebih dalam lagi. Di sini yang tidak ada hanya fitur rekam layar dan folder aman saja. Pokoknya untuk urusan spesifikasi, performa, dan urusan UI, menurut saya Samsung M32 masih sangat worth it untuk tahun 2022. Karena HP ini masih sangat mumpuni digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dan untuk poin yang terakhir kita akan bahas dari sektor kameranya yang sudah dibekali dengan quad kamera belakang. Yaitu ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya juga sudah cukup besar, 20 megapiksel. Kalau untuk urusan kamera, saya rasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena HP ini sudah memiliki lensa yang lengkap dan megapiksel yang besar. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga banyak, hampir semua ada. Dan yang paling penting, untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, walaupun hanya kamera belakang saja. Lalu kalau untuk hasil kameranya, di sini sudah cukup bagus menurut saya. Gambar terlihat detail dan tajam, dengan saturasi warna yang juga masih dapat. Baik saat foto di indoor maupun di outdoor. Untuk tingkat kecerahannya juga sudah oke, tidak terlihat overexposure. Jadi sekali jepret bisa langsung upload. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan kamera sebesar 20 megapiksel, jujur kalau saya pribadi sudah lebih dari cukup. Karena gambar yang dihasilkan sudah terlihat bagus dan detail, dengan komposisi warna yang juga pas. Pokoknya untuk urusan kamera dengan harga 3 jutaan saya cukup puas. Karena HP ini memiliki hasil jepretan gambar yang bagus dan sangat bisa diandalkan untuk berbagai situasi dan kondisi. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata Samsung M32 sama seperti Samsung A22. Masih worth it digunakan untuk tahun 2022. Dari segi desain memiliki bodi yang compact, kualitas layarnya bagus, refresh rate tinggi, dan sudah dilengkapi dengan always on display. Dari segi spesifikasi tidak kentang sama sekali, performa lancar dan UI yang optimal. Dan dari segi kamera memiliki lensa yang lengkap, megapiksel besar serta fitur yang berlimpah. Dan yang tidak kalah penting hasil kameranya bagus. Walaupun belum 5G bukan masalah buat saya, toh jaringan 4G juga sudah ngebut dan lancar untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi untuk jaringan 5G juga belum merata ke seluruh daerah dan tidak tahu kapan bakal merata. Sama satu lagi, untuk saat ini belum ada HP 5G yang menawarkan paket lengkap seperti ini dengan rentan harga yang sama. Mungkin di sini kalau misalnya di antara kalian ada yang menggunakan Samsung M32, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu, beneran worth it nggak sih Samsung M32 ini? Oh iya, buat kamu yang belum tahu harganya, Samsung M32 kebanyakan hanya ada di toko online saja. Dan setelah saya cek di Shopee, untuk kapasitas 6/128GB dijual dengan harga 2,8 juta. Sedangkan untuk kapasitas 8/128GB dijual dengan harga 3,1 juta. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.